jika barang jasa titipan yang dibawa penumpang ini telah memenuhi Undang-Undang Kepabeanan. Nah, dalam Undang-Undang Kepabeanan juga diatur dalam pasal 25 ayat 1 huruf M, yang mana salah satunya diatur bahwasanya pembebasan bea masuk atas impor diberikan kepada barang milik penumpang atau barang pribadi milik penumpang. Nah, barang pribadi milik penumpang ini ketika nanti dibawa ke Halo Sobat Smart, berjumpa lagi di Smart Podcast bersama saya Vica Chandra selaku host pada episode kali ini. Nah, hari ini kita kembali sharing-sharing terkait isu-isu hukum dan khususnya hari ini kita akan bahas terkait hukum kepabeanan, yakni bisnis jasa titipan berpotensi dilarang di Indonesia. Telah hadir bersama saya Kak Laila dari PDB Law Firm. Yuk kita sapa dulu. Halo Kak Laila, gimana nih kabarnya? Sebelumnya kami ucapkan terima kasih karena bersedia sharing-sharing kembali di Smart Podcast. Halo juga Kak Vica dan halo juga teman-teman semuanya. Alhamdulillah kabar saya baik sekali dan terima kasih juga Kak Vica karena telah mengundang saya lagi nih dalam podcast kali ini. Baik Kak Laila, tadi kan sudah saya sebutkan bahwa topik kita hari ini terkait bisnis jasa titipan yang berpotensi dilarang di Indonesia. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh nih Kak, mungkin dari Kak Laila bisa menjelaskan sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan jasa titipan? Oke, mengenai makna jasa titipan atau biasanya yang sering kita sebut dengan just tip. Nah, saya memberikan perumpamaan terlebih dahulu nih Kak Vica biar lebih paham juga buat teman-teman semuanya. Bahwasanya misalnya nih saya sebagai perantara untuk membeli produk yang mana produk ini identik di luar negeri, kemudian saya ke luar negeri membeli produk ini sebagai perantara, kemudian saya jual kembali ke pembeli atau konsumen. Nah, kalau dalam kepabean ini biasanya jasa titipan disebut dengan barang bawaan penumpang. Nah, barang bawaan penumpang ini dibagi menjadi dua, yakni ada barang pribadi penumpang dan yang kedua ada barang impor yang dibawa oleh penumpang tetapi bukan barang pribadi atau biasanya disebut dengan non-personal use. Seperti itu Kak Vica. Berarti Kak Laila, jasa titipan ini ketika kita ingin membeli produk ya kan, kemudian produk tersebut keberadaannya ada di luar negeri maksudnya, tapi kita tidak langsung ke luar negeri, melainkan ada pihak ketiga atau pihak perantara yang nantinya membeli produk tersebut untuk kita. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apa sih Kak yang melatar belakangi banyaknya usaha jasa titipan? Mengenai hal latar belakangnya nih Kak Vica, adanya bisnis jasa titipan ini tentunya karena jasa titipan ini berkaitan dengan produk atau barang, pasti ini juga berkaitan dengan kebutuhan konsumen. Yang mana kebutuhan konsumen di Indonesia ini paling banyak dia membutuhkan barang yang berkualitas bagus, tentunya dengan harga yang murah. Namun dalam hal ini juga masyarakat Indonesia itu juga konsumen barang impor kebanyakan nih. Nah, sehingga dengan hal tersebut ternyata para konsumen ini ketika mencari barang yang dibutuhkan di Indonesia, ternyata harganya jauh lebih mahal dan jangkauannya terlalu sulit gitu. Nah, ketika ditemukan dibandingkan dengan barang yang ada di asal negaranya, ternyata itu lebih murah. Nah, dalam hal ini muncullah pelaku-pelaku yang membuat usaha atau bisnis jasa titipan. Nah, bisnis jasa titipan ini dilakukan oleh para perantara. Nah, perantara ini alih-alih dia jalan-jalan ke luar negeri gitu untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan konsumen, kemudian nanti dibawa ke Indonesia, kemudian dijual kembali kepada konsumen. Namun dalam hal ini ketika kita membawa barang dari luar negeri, kemudian dibawa masuk ke Indonesia, otomatis pasti dilakukan pengecekan dan nantinya jika tidak memenuhi ketentuan di Undang-Undang Kepabeanan bahwasanya untuk barang impor yang dibawa dari luar negeri ke Indonesia melebihi 500 USD per penumpang itu akan dikenakan bea masuk. Nah, namun dalam hal ini mereka para perantara ini memiliki ide yang cukup cerdik karena mereka membawa rekan-rekannya sehingga nanti rekan-rekannya ini diberikan barang-barang yang mereka beli di luar negeri agar nantinya per penumpang ini tidak melebihi 500 USD per penumpang. Nah, sehingga dia mendapatkan pembebasan bea masuk. Nah, dalam hal ini cukup merugikan negara, Kak Vica. Terus kemudian ada juga nih, saya memberikan contoh lebih realnya.
Sepertinya contoh saya ingin membeli HP dengan merek S. Nah, ternyata HP merek S ini ketika saya bandingkan di negara asalnya jauh lebih murah daripada saya membeli di Indonesia. Nah, dengan hal tersebut pastinya saya akan memilih yang lebih murah dengan adanya perantara jasa titipan itu. Seperti itu Kak Vica. Memang tidak dipungkiri ya kayak bahwa ketika konsumen menemukan barang yang mereka inginkan dengan harga yang lebih murah dengan kualitas yang sama, ya pasti mereka memilih yang lebih murah. Iya. Nah, kemudian pertanyaannya nih Kak, apakah barang just tip ini tetap dikenai bea masuk atau tidak? Oke, mengenai apakah barang jasa titipan ini dikenai bea masuk atau tidak. Nah, dalam hal ini sudah saya jelaskan tadi di sebelumnya nih Kak Fisca, bahwasanya jika barang jasa titipan yang dibawa penumpang ini telah memenuhi Undang-Undang Kepabeanan. Nah, dalam Undang-Undang Kepabeanan juga diatur dalam pasal 25 ayat 1 huruf M, yang mana salah satunya diatur bahwasanya pembebasan bea masuk atas impor diberikan kepada barang milik penumpang atau barang pribadi milik penumpang. Nah, barang pribadi milik penumpang ini ketika nanti dibawa ke Indonesia, ini juga mendapatkan ketentuan juga nih, yang mana diatur dalam PMK nomor 203 tahun 2017, yang mana dijelaskan di dalamnya terhadap barang pribadi milik penumpang ini akan mendapatkan pembebasan bea masuk apabila dia tidak melebihi ketentuan 500 USD per penumpang. Nah, dalam hal ini intinya Kak Vica, dia tidak akan mendapatkan bea masuk atau mendapatkan pembebasan ketika dia tidak melebihi 500 USD per penumpang. Seperti itu Kak Vica. Baik Kak Laila, berarti dari penjelasan Kak Laila bahwa barang dari jasa titipan ini tidak dikenai bea masuk ketika kurang dari 500 USD. Apabila lebih dari itu maka tetap dikenai bea masuk. Nah, kemudian nih Kak, pertanyaannya adalah dengan maraknya jasa titipan ini, apa sih Kak dampak atau pengaruhnya bagi UMKM dan juga negara? Tentunya banyak sekali nih Kak Vica mengenai dampak adanya jasa titipan yang ada di Indonesia. Terutama yang pertama adalah UMKM, yang kedua adalah negara. Nah, mengenai UMKM sendiri, kita ketahui nih bahwasanya masyarakat Indonesia dia adalah masyarakat yang mengonsumsi atau konsumen barang impor. Nah, ketika banyak masyarakat Indonesia yang menjadi konsumen barang impor, maka otomatis barang-barang yang dijual oleh pelaku usaha UMKM tidak akan terjual, sehingga dalam hal tersebut menjadikan pelaku UMKM ini menjadi gulung tikar. Nah, ketika pelaku UMKM ini melakukan gulung tikar, otomatis akan menimbulkan pengangguran. Dengan adanya pengangguran ini, pelaku usaha UMKM ini gulung tikar, otomatis akan menurunkan pendapatan negara Republik Indonesia. Nah, kemudian untuk dampak negara sendiri, bisa kita lihat nih bahwasanya untuk perantara yang melakukan pembelian di luar negeri, yang mana seharusnya dia mendapatkan bea masuk, tetapi dengan cara yang dia lakukan ini menjadikan dia tidak mendapatkan bea masuk. Hal tersebutlah yang menjadi kerugian negara. Seperti itu Kak Vica. Baik Kak Laila, berarti intinya memang secara tidak langsung jasa titipan ini membawa dampak atau pengaruh baik itu untuk UMKM maupun negara. Nah, kemudian dari Kak Laila sendiri, mungkin ada pendapat kiranya apa sih upaya yang harus dilakukan pemerintah agar jasa titipan ini dengan adanya jasa titipan ini tidak merugikan negara maupun UMKM. Mengenai apa sih yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi adanya jasa titipan yang tidak benar nih Kak Vica. Nah, ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan, yakni yang pertama adalah pemerintah melakukan profiling sosmed yang bernamakan Justip atau jasa titipan. Nah, nanti si profiling ini mengamati sosmed yang bernamakan jasa titipan, apakah dia sering melakukan perjalanan ke luar negeri atau tidak. Nah, ketika dia sering melakukan perjalanan ke luar negeri, maka perlu dicurigai. Nah, nantinya ketika dia datang ke Indonesia, perlunya kita melakukan pengecekan apakah dia melakukan bisnis jasa titipan atau dia atau tidak, kemudian ataukah dia mendapatkan pembebasan bea masuk atau tidak.
Nah, kemudian yang kedua, yakni untuk pemerintah lebih menguatkan mengenai regulasi impor barang bawaan atau barang pribadi penumpang. Kemudian yang ketiga, yakni pemerintah juga harus memberikan pelatihan atau memfasilitasi pelaku usaha dengan cara memberikan pelatihan, yang mana pelatihan ini yang berkaitan dengan branding produk-produk lokal, dengan memberikan inovasi-inovasi produk agar nantinya memiliki ciri khas dan dapat menarik konsumen. Kemudian yang keempat atau yang terakhir nih, yakni mendorong UMKM untuk melakukan kerjasama dengan BUMN dengan melakukan bisnis to bisnis untuk memasarkan produk-produk lokal tersebut, Kak Vica. Berarti profiling sosmed ini dapat menjadi salah satu alternatif atau cara bagi pemerintah dalam mengawasi pelaku usaha yang biasanya ke luar negeri yang ditakutkan membuka bisnis jasa titipan secara tidak benar ya Kak ya. Kemudian ini terakhir nih Kak, mungkin ada closing statement yang mungkin bisa disampaikan ke teman-teman terkait topik kita hari ini. Oke Kak Vica, mengenai closing statement-nya sendiri, yang pertama ada saran nih buat teman-teman. Nah, buat teman-teman, jadilah konsumen yang baik dengan maksud, jadilah konsumen yang mencintai produk dalam negeri. Dengan kita mencintai produk dalam negeri, produk pelaku usaha UMKM, maka kita akan membantu pelaku usaha UMKM dan negara untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. Kemudian yang kedua, ini saran juga nih buat pelaku usaha UMKM, alangkah lebih baiknya melakukan kolaborasi dengan pelaku usaha UMKM domestik lainnya untuk meningkatkan inovasi-inovasi produk agar nantinya para konsumen ini lebih tertarik dengan produk lokal UMKM, seperti itu. Terima kasih banyak Kak untuk closing statement yang telah diberikan, dan kami juga mengucapkan terima kasih karena Kak Laila telah memberikan ilmu dan sharing-sharing bersama saya dan juga teman-teman. Oke, saya juga berterima kasih kepada Kak Vica. Semoga nantinya di podcast selanjutnya kita dapat bertemu kembali. Tentu Kak. Nah, kemudian untuk teman-teman, apabila ada pendapat atau saran lain, boleh banget nih disampaikan melalui kolom komentar. Sekian podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa di episode Smart Podcast berikutnya. Bagi teman-teman yang ingin mempelajari lebih jauh seputar hukum, pajak, bea cukai, dan lain sebagainya, teman-teman bisa mengikuti PLKH yang diselenggarakan oleh Smart Weekend Profesional di setiap tahunnya. Untuk informasi selengkapnya, cek di website kami di www.wiloje.id. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Salam Smart!